Halo, selamat bergabung lagi. Kita sudah sampai di pertemuan ke-9 ya, modul 9. Nah, sebelum kita mulai, diingatkan lagi ya, di Moodle sudah saya upload untuk kunci TTS dan kunci kuis yang sebelumnya. Coba dicek lagi ya. Jadi ada beberapa memang sudah oke, sudah dapat nilai bagus, sudah paham yang kami maksud untuk soal-soalnya, sudah mengerti logikanya. Nah, tapi juga ada yang belum. Nah, yang belum, yuk mari dicoba-coba lagi, dicermati lagi kuncinya, dilatih lagi ya. Ini sudah 9, sebentar lagi 10, 11, 12, 13, 14, selesai dong. Kita kan nggak mau kalau nggak lulus ya, nggak lulus lagi ya. Mari kita optimalkan sehingga nanti bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke. Nah, di pertemuan ini ya, di materi ke-9 ini kita akan membahas tentang agregat ya. Jadi modul ini akan banyak membahas bagaimana menghitung agregasi. Agregasi itu apa sih? Bayangkan saja seperti misalnya ada 5 orang ya, Tono, Tini, Tunu, Tene, Tanah. Nah, itu punya 5 nilai yang berbeda. 7, 8, 7, 6, 10, 9. Nah, itu kalau kita mau hitung rata-ratanya, nah itu rata-rata itu yang disebut sebagai agregat ya. Mestinya kan kita jumlahin dulu 5 orang itu, dijumlahin total nilainya baru dibagi 5. Nah, itu salah satu contoh agregat ya. Tidak hanya rata-rata, agregat itu ada sum, menjumlahkan, ada min, max ya, nilai minimal, nilai maksimal. Ya, di bawah nanti kita akan lihat. Kemudian, nah ini maksudnya ini apa? Dikelompokkan itu apa? Nah, ya tadi kalau kita menghitung rata-rata itu ini dikelompokkan. 5 mahasiswa tadi kan digabungin jadi satu. Beda dengan join ya, bukan join. Dikelompokkan, digroupingkan. Nanti bahasa SQL-nya adalah group by ya. Group by. Ya, oke. Nah, jangan lupa juga pretest sudah selesai ya. Pada saat ini Anda mestinya sudah menyelesaikan pretest, kemudian Anda menonton video ini. Setelah ini nanti Anda bisa mencoba latihannya secara mandiri. Seperti biasa, kalau sudah bisa tidak error, muncul sesuai yang diharapkan, langsung posting di forum biar dapat bonus seperti biasa. Oke, kemudian nanti ditutup dengan post test berakhir pukul 23.59 ya. Nah, materi praktikum yang kali ini ya, kita akan membahas fungsi agregasi kelompok. Menurut definisi kitab buku besar itu ya, Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus besar ya, KBBI. Agregasi adalah pengumpulan sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu. Dalam hal ini akan ada 2 proses, yaitu pengumpulannya ya, dikumpulkan dulu. Nah, itu kita gunakan klausa group by. Nah, oke, yang ini nanti kita pelajari belakangan ya. Jadi group by dulu, kita pahami dulu. Ya, jadi dikelompokin dulu dan penghitungan hasil pengelompokannya. Ya, yang umumnya ditempatkan di klausa select. Ya, umumnya di select. Ya, di tempat lain bisa, kadang-kadang bisa ya. Tapi kalau select group by itu ada di select. Kalau mau pakai agregasi di tempat lain di perintah lain, statement lain bisa. Ya, tapi group by-nya ada di select ya. Oke, perhatikan contoh di tabel 1 ya. Ups, ada WhatsApp saya. Oke. Nah, perhatikan di contoh tabel 1, tabel pegawai ya, ada 3 kolom, nama, divisi, dan gaji dalam US dollar. Oke. Ada Fernando, Febrina, Ningtyas, Nadifa, Purba, Indrianto, Persada ya, gitu ya. Kemudian divisinya IT, HRD, Procure gitu. Dengan gaji yang beraneka ragam. Nah, ketika kita memperhatikan tabel 1, kita mungkin menemui pertanyaan di bawah ini. Ya,
berapa rata-rata gaji pegawai di tabel pegawai. Ya, dijumlah. Dan dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dijumlah dibagi 7. Atau langsung pakai average, kalau di Excel ada ya. Nah, bisa langsung. Prinsipnya sama. Terus, nah ini yang agak sulit. Ya, agak sulit. Bagaimana kalau kita menghitung rata-rata itu per divisi. Nah, IT rata-ratanya berapa, HRD rata-ratanya berapa, Procure rata-ratanya berapa. Kalau hanya segitu, hanya 7 dengan 3 divisi, cepat lah ya. Nah, bagaimana kalau perusahaannya itu besar sekali, divisinya lebih dari 20, Anda harus melakukan perhitungan manual, ngitung rata-rata manual untuk per divisi, ya repot ya. Oke. Berapa orang yang gajinya 350? Nah, ini berapa? Kelihatan 1, 2, 3. Ya kelihatan kalau cuma 7. Kalau 7.000 ya pusing Anda gitu ya. Terus berapa total gaji yang harus disiapkan perusahaan per divisi? Ya tentunya jumlah ini ya. Jumlah total. Kita mengabaikan pajak-pajak segala macam. Tapi yang penting ini yang disiapkan ya tinggal menjumlah. Ya. Menjumlah itu bahasa Inggrisnya apa? Men-summary ya. Terus siapa yang memiliki gaji terendah dan siapa yang tertinggi? Ya, mudah kelihatan ya. Kalau cuma 7 gitu. Kalau 7.000 lain lagi. Kemudian, kan bisa di-sort Pak kalau pakai Excel. Dibalik ya, di-sort kalau tertinggi ya ini di-sort besar ke kecil dan sebaliknya. Ya. Bagaimana kalau per bagian, per divisinya? Divisi IT siapa yang tertinggi, divisi IT siapa yang tertinggi ya bisa di-sort ya bisa. Tapi ya misalnya IT-nya ada 100 orang, bagaimana? Anda akan scroll ke bawah, rempong ya. Maka ada sintaks khusus, yaitu yang disebut sebagai SQL aggregation ya. Nah, pertanyaan tersebut sangat umum dijumpai terlebih ketika sistem basis data sudah memasuki tahap yang lebih tinggi ya. Ini tahapnya sudah enggak DDL lagi ya, enggak create lagi ya. Anda mesti sudah KP di situ ya, sudah ahli ya. Nah, masuk ke keperluan analisis data. Kita tidak bisa mendapatkan jawaban hanya dengan menggunakan sintaks SQL yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, mungkin untuk data kecil tadi di atas 7, oke, masih bisa dihitung manual. 7.000 pusing Anda. Ya. Namun untuk data yang lebih besar atau raksasa sangat tidak efisien jika harus menghitung secara manual. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu mempelajari tentang SQL Group Aggregate Function. Ya, seperti yang tertulis di situ. Nih, ada beberapa fungsi agregasi di MySQL. Oke, diurutkan dari huruf ya, AVG, BitN, BitOr ya. Kita jarang pakai Bitwise ini kecuali Anda main-main dengan Arcom ya, masih ingat Arcom dengan mainan dengan bit ya. Kemudian count, mengembalikan pencacahan ada berapa biji. Counting ya, untuk yang nilai yang berbeda, nilai yang sama tidak dihitung. Nah, nilai yang kembar nggak dihitung. Ya, kemudian group concat mengembalikan string yang digabungkan, max nilai maksimal, min nilai minimal, ya std standar deviasi sama stdef pop ya. Ini hanya alias saja, stdef SAMP ya. Kalau Anda sudah lulus statistik, Anda akan tahu kebutuhan kapan membutuhkan ini ya. Sum jumlah, kemudian var variance ya. Variance populasi, variance sampel. Oke. Ya, yang sudah belajar statistik Anda bisa gunakan untuk menjadi apa? Data scientist. Ya. Jadi kalau Anda lihat, wah data science itu keren. Nah, mainannya itu ya kayak gini. Database plus statistik. Kalau Anda mau jadi jagoan data science, kuasai database, kuasai statistik. Yes, jagoan nanti. Oke, langsung ke contoh ya.
Oke, pegawai ini kita buatkan ininya dulu, apa namanya, tabelnya dulu, ya. Create. Anda bisa pakai database yang Anda bikin sendiri lagi, bisa pertemuan 9 misalnya, atau lanjut di yang koleksi Anda, terserah Anda taruh di mana. Yang penting jelas, untuk dibuka lagi gampang. Oke. Saya akan create tabelnya pegawai, jumlah kolomnya 3. Oke, jadi mudah saja. Anda bisa pakai PHP MyAdmin. Oke. Ya, Anda bisa pakai PHP MyAdmin. Anda bisa pakai yang tradisional, ya boleh, ya. Oke, apa tadi ya? Nama divisi gaji USD. Nama mestinya varchar berapa, 20 aja. Kemudian divisi varchar 10 cukup kali ya. Ya, cukup. Gaji USD, ya, gaji USD pakai integer. Nah, gitu aja. Primary key ya untuk kebutuhan ini nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Hanya untuk mainan aggregate ya. Oke. Oh sorry, salah pencet. Bukan kirim ya, simpan. Nah, oke, sudah jadi pegawai 3 kolom. Ada indeks belum ditentukan ya, nggak apa-apa. Ya, kita tambahkan ya. Tambahkan, mari. Oke. Fernandus, divisi IT 350. Kemudian Febrina, divisi IT 375. Oke, kita menambahkan 5 baris ya. Nah. Ning Tias, IT 350. Nadifa HRD mana tadi? 320. Purba HRD 315. Loh, kok habis? Tambah lagi 7 baris. Ya. Indrianto Procure itu apa? Pengadaan barang-barang ya. Persada Procure 350. Oke. Kirim. Nah. Oke. Sudah ada di situ. Oke, terus mau buat dan jawab apa ya? Nah, fungsi average. Ya. Yang pertama, fungsi average ini akan mengembalikan nilai rata-rata dari kolom atau ekspresi yang tercantum pada XXPR di sini. Ya. Opsi distinct bisa digunakan untuk membuat baris-baris yang memiliki nilai sama tidak akan dihitung lagi. Ya, maksudnya hanya dihitung 1 kali. Ya. Gitu. Jadi jika tidak ada baris yang ditemukan, efeknya akan mengembalikan nol. Ya, jadi misalnya ada 10 orang, yang 5 itu ternyata nilainya sama semua, itu nggak dihitung. Ya, dihitung 1 biji. Ya, dihitung 1 biji aja. Baik, langsung aja di situ sudah ada tulisannya. Kita tuliskan select VG. Ya. Oke, saya perbesar. Iya. Nah, ya segitu aja pokoknya. Dari gaji USD ya, from pegawai. Control Enter. Ya, rata-rata segitu ya, 343,5714 ya. 343 itu ya rata-rata sebulan 5 juta. Kecil ya. Ya, maklum ya, $300. Oke.
Kemudian, kalau group by divisi. Nah, bagaimana kalau group by divisi? Maksudnya apa? Yang tadi divisi IT itu rata-rata berapa, ARD berapa, procure berapa. Nah, mestinya tidak sesimpel ini Ferguson, gitu. Jadi ya ada group by-nya. Di mana letak group by? Setelah from dan setelah where. Jadi select, from, where kalau butuh ada where, kalau nggak butuh ya langsung group by. Setelah group by bisa having itu syarat untuk hasil groupingannya. Ya, having itu syarat untuk hasil groupingannya. Beda dengan where. Where itu syarat select-nya. Ya, harus bisa membedakan. Syarat select itu where, syarat kondisi untuk grouping adalah having. Terus kemudian order by itu paling akhir. Ya, order by itu paling belakang sendiri. Oke. Nah, ini tinggal kita embel-embeli group by. Group apa? Kolom yang mau dijadikan sebagai pengelompokannya apa? Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa susah untuk memahaminya. Ya, sing di grup itu apa gitu yang bikin puyeng gitu ya. Nah, kita nanti di latihan itu ada banyak variasi yang bisa di grouping itu macam-macam. Oke, nah di sini yang diminta divisi ya. Jadi IT rata-rata berapa gitu ya. Berarti group by, enggak pakai kurung ya, group by divisi. Oke. Kalau cuma kayak gini aja hasilnya bagaimana? Kalau cuma ngedit yang tadi terus ditambah ML group by divisi, jadinya sekedar data. Informatif enggak ya. Artinya apa? Ya ini enggak tahu rata-rata yang mana gitu ya. Maka kita perlu menambahkan kolom ya, tambahkan kolom yang menjelaskan ini groupingannya itu groupingan apa sih ya. Oke, tambahi kolom apa berarti? Coba kolom apa? Kolomnya opsinya 3 tadi. Nah, nama, divisi atau gaji USD yang mana? Ya, mestinya yang divisi ya. Kan kita tadi ngomongnya dari tadi kan dikelompokkan berdasarkan divisi gitu ya. Kan enggak dikelompokkan berdasarkan nama. Namanya beda semua. Mau dikelompokin gimana? Kecuali ada yang Fernandus ini ada 5 orang, Febrina itu 3 orang, bisa. Nah ini beda semua ya nggak bisa, percuma ya. Groupingnya percuma. Oke, jadi berdasarkan divisi. Oke. Kita tulis kolom apa yang mau ditampilkan di sampingnya ini sebagai penjelas atau keterangannya, yaitu kolom divisi, koma. Ya, kita lihat efeknya. Nah, cukup jelas saudara-saudari, ya. HRD 317,5, IT 358,333, ya. Procure 347,5. Oke, cukup jelas. Oke, jika belum paham, ini apa sih tadi? Repeat aja, di-repeat kembali, diundur lagi, mundur lagi, diulangi. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang terganggu dengan itu. Wong ini Anda play di rumah. Ya. Oke, terus. Nah, berikutnya adalah having. Ya. Perhatikan bahwa having adalah klausa untuk memberikan batasan kondisi terhadap hasil groupingnya. Penggunaan having sangat mirip dengan where. Namun where tidak bisa memberi batasan terhadap hasil groupingnya. Oke. Berikut adalah contoh kemampuan having yang mirip dengan where. Jadi memang sama-sama memberi batasan kondisi. Oke, artinya ini kita artikan. Select divisi, AVG gaji USD ini sama seperti yang atas ya. From pegawai group by divisi ini sama persis. Oke. Nah, kemudian ada having divisi like HRD or divisi like IT. Maksudnya apa? Coba dipikir. Maksudnya mestinya ya ada hubungannya dengan HRD IT itu. Ayo, gimana?
coba aja kopaskan atau tambahkan aja. Oke, tambahkan di sini having divisi like HRD, HRD, or divisi like IT. Nah, maka procure nggak akan muncul, ya kan? Karena yang dibatasi itu hanya HRD sama IT, ya, gitu. Nah, di titik ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh having sama seperti where, ya. Apa yang dilakukan oleh having sama seperti where, ya. Jadi sama-sama membatasi HRD dan IT yang mau ditampilkan. Bedanya apa? Kalau yang having, setelah jadi tabel yang pertama tadi, setelah ini ya saya hilangi dulu. Nah, setelah itu jadi, baru dipotong sesuai kondisinya. Kalau where, dipotong dulu baru di grouping. Nah, ya. Jadi procure-nya kan untuk kasus yang di sini, procure-nya nggak akan dipakai dulu. Ya, yang dipakai HRD sama IT, baru kemudian di grouping. Ya. Kalau Anda coba running, Anda copy paste aja, Anda coba mana tadi ya, bla bla bla, banyak sekali. Oke, ya sama, ya sama seperti yang having tadi. Procure-nya nggak akan muncul, nilainya juga sama, ya nilai rata-ratanya juga akan sama. Oke. Ya, nah kalau mau yang berbeda, yang mana itu hanya bisa dikerjakan oleh having, yang nggak bisa dikerjakan oleh where. Nah, ya, ada yang dicontoh yang ketiga ini, ya, select divisi, AVG dalam kurung gaji USD from pegawai group by divisi having AVG gaji USD kurang dari 350. Artinya apa? Yang ditampilkan adalah mereka yang gajinya yang rata-rata gajinya kurang dari 350. Ya, kenapa IT nggak masuk? Karena ya coba kita cek lagi, ini matiin havingnya. IT tadi berapa sih? 358, ya. Jadi berdasarkan hasil groupingnya dikenai kondisi. Nah, itu nulisnya di having, ya, bukan di where. Kalau di where, batasi dulu, selectnya dibatasi dulu, baru di proses berikutnya, baru di grouping. Oke. Kalau ini Anda mau grouping, mau ubah havingnya menjadi where, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kan belum di rata-rata. Ya, posisi where kan posisi sebelum perhitungan rata-ratanya, agregasinya, ya, paham ya? Oke. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada soal-soal, mestinya ada persoalan, solutionnya mestinya Anda bisa perkirakan. Ya, oh ini saya pakai having, oh ini saya harusnya pakai where. Ya, seperti itu. Oke, itu bagian yang pertama, bagian average. Berikutnya nomor 2, count. Ya. Fungsi count akan mengembalikan cacah jumlah dari nilai nonal dari expression atau baris yang dikembalikan oleh statement select, ya. Kemudian hasilnya akan bertipe data big integer. Oke. Nah, dicontohkan di situ akan dihitung pegawai yang gajinya 350 itu ada berapa, ya. Sama seperti pertanyaan di atas tadi. Oke. Jadi kita masukkan di sini, kita cek, ya, harusnya kan 1, 2, 3, ya. Select, count. Nah, count di sini kita bisa memilih kolom manapun yang mau kita libatkan. Mau diginikan juga bisa, ya. From pegawai where, ya, kali ini kita nggak pakai grouping, ya.
where gaji USD sama dengan 350. Oke. Nah, 3 orang ya. 3 orang ya yang gajinya 350. Oke. Jadi cukup sederhana. Kita cek lagi ya tadi. Fernandus, Ningtyas dan Persada. Oke. Kalau mau disebutkan nama orangnya ya nggak usah pakai aggregate ya, nggak usah pakai count gitu ya. Nah, kemudian contoh penggunaan count menggunakan group by ya, menggunakan grouping gitu. Nah, di sini kita mau menghitung untuk divisi IT ada berapa orang sih yang di situ. HRD berapa orang, procurement ada berapa orang. Nah, ini yang kelihatan harusnya 3, IT 3, HRD 2, procure 2. Oke. Kita masukkan ya. Kita pilih divisi di sini adalah kolom keterangan. Jadi kalau tanpa ada ini ya Anda kan bingung ini 323, 322 ini artinya apa kan gitu. Kayak tadi di average tadi ya. Makanya kita kasih kolom yang menjelaskan agregasinya itu agregasi tentang apa ya. Kemudian count, nama, from pegawai, group by divisi. Okay. Digrupkan oleh divisi berdasarkan divisi. Oke, nanti muncullah IT 3 orang, HRD 2 orang, procurement-nya 2 orang. Kok urutannya jadi kayak gini, IT-nya tadi di atas ya, nggak apa-apa, dia otomatis ngurutin alfabet ya, HIJKLMNOP gitu ya. Oke. Cukup jelas untuk count ya. Oke. Nah, kemudian ada count distinct. Count distinct ini digunakan untuk membuat baris-baris yang memiliki nilai yang sama, hanya dihitung 1 kali. Ya, itulah tidak kita kasih contoh ya, Anda coba kembangkan sendiri. Kemudian grup concat ini memotong-motong dibuat jadi 1 kolom ya. Menggabungkan nilai-nilai dari suatu kolom hasil agregasi menjadi 1 sel saja. Ya. Oke, jadi di situ dicontohkan grup concat gaji USD ya. From pegawai grup by divisi. Nah, nanti di divisi ini nanti akan dimunculkan gaji-gajinya ya. Gaji-gajinya berapa aja. Oke, kita ketik. Ya, ini kolom keterangannya, kemudian ini kolom agregatnya. Grup concat, apa yang mau dikoncat? Ya, gaji USD from pegawai. Kemudian itu kolom di concat itu tadi dikelompokkan berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan divisi. Group by divisi. Oke. Nah, muncullah seperti itu. HRD 320, 315, IT 350, 375, 350, procure 345, 350 gitu ya. Nah, maksudnya kalau yang count distinct tadi 350 ini hanya kalau kan ini sama nih ya, hanya akan dihitung sekali gitu ya. Katakan untuk IT ini ada 3 orang, maka kalau 350-nya double maka cuma dihitung sekali di 350 itu ya. Nah, itu tadi yang count yang distinct ya, count distinct. Nah, kembali ke grup concat, nah, tampilannya seperti ini. Kalau mau ditunjukin siapa orang-orangnya ya ini diganti. Ganti apa coba? Diganti nama. Nah, coba. Nah, oke. Jadi yang HRD dibuat jadi 1 sel. Ya, nggak lagi di per baris tapi jadi 1 sel. Begitu untuk grup concat. Saya pikir tidak ada kendala ya. Berikutnya nomor 5 adalah fungsi untuk menampilkan nilai yang terkecil dari populasi ya, pendek MIN gitu aja ya. Misalnya ini adalah pegawai yang gajinya bagaimana nih? Wah, ini ada silek di dalam silek. Nah, ini perkenalan untuk minggu depannya lagi ya. Materi yang berikutnya adalah materi subquery. Nggak terasa tahu sudah mau habis nih materinya. Ya, jadi ada silek di dalam silek ya. Oke, jadi
kita perhatikan dulu yang di dalam ini dulu. Select gaji terkecil dari pegawai, ya. Yang mau diutek-utek, yang mau diolah lagi adalah pokoknya ambil dulu gaji terkecilnya. Ya, ambil dulu gaji terkecilnya. Setelah itu, gaji terkecil itu mau diapain? Nah, ternyata mau dibuat jadi syarat di sini. Ya, where gaji USD sama dengan yang terminimal berapa. Oke, berarti kita mau tahu siapa nama pegawai yang gajinya paling minimal. Sebenarnya bisa aja ya, ini tidak harus subquery, tapi nggak apa-apa, ini melatih logika, ya. Kita coba dulu yang dalam dulu, ya. Select min gaji USD from pegawai. Kita lihat gaji terkecilnya 315. Nah, siapa sih gaji yang 315 ini? Oke, tinggal di select nama from pegawai where gaji USD-nya segitu. Nah, jangan lupa dikasih kurung. Ya, itu diletakkan di dalam kurung. Nah, oke. Nah, purba gajinya paling kecil, ya. Coba, apa iya? Purba 315. Oh iya, ya, sudah terbukti untuk aggregate minimal, ya, minimum. Max ini sebaliknya, ya, maksimum adalah sebaliknya. Fungsi menampilkan nilai terbesar dari populasi. Oke, select nama from pegawai where gaji USD sama dengan ini. Tinggal dibalik aja. Gaji terbesarnya siapa? Gaji terbesarnya berapa? Harusnya berapa sih ini? 375 dan Febrina, ya. Select max, ya. Max gaji USD. Ini hanya bisa di kolom yang bisa dihitung loh, ya. Kalau Anda terapkan di kolom yang tipe datanya varchar, ya biarlah. Ya. Oke. 375 gaji terbesarnya. Oke. Terus siapa dia? Nah, kayak tadi dibungkus di outer query. Ya. Ini outer query-nya. Select nama from pegawai where gaji USD sama dengan dalam kurung. Nah, ini diletakkan di dalam kurung. Oke. Nah, Febrina itu sudah tepat. Nah, ada masalah? Standar deviasi, ya kiranya pemakaiannya juga tidak jauh beda. Kalau kita mau cari tahu berapa nilai standar deviasinya, STD, ya gitu. Ada beberapa pilihan, nah, nilainya segitu. Kalau mau menjumlah seluruh gaji, ya tadi kan ada pertanyaan kayaknya. Oke, pertanyaannya apa? Siapa yang memiliki gaji terendah? Nomor 4. Berapa total gaji duit yang harus disiapkan perusahaan per divisi? Nah, ini barangkali tersolusikan di sini. Nah, ini ada. Kalau mau gaji totalnya, berapa duit totalnya yang harus disiapkan oleh perusahaan, ya tinggal diginiin aja. $2.405 Amerika USD. Nah, kalau mau di pondok-pondok bahasa Jawanya, ya dibagi-bagi per divisi. Jadi IT berapa, HRD berapa, procurement berapa gitu. Pakai Grubhai, ya. Bermanfaat sekali Grubhai ini, menyenangkan, ya. Jangan takut dengan Grubhai, ya. Divisi kan kita mau bagi-bagi berdasarkan divisinya tadi, ya. Terus sum, jangan lupa kalau cuma gini tuh Anda juga akan bingung. What is that? Apa itu 635 1075 gitu, ya. Jangan lupa kolom keterangannya. Kolom keterangannya apa? Bukan nama jelas, tapi divisi. Nah, cukup jelas. HRD, duit yang harus saya alokasikan ke sana $635. IT 1075, procurement 695. Jadi bisa dipikir-pikir, oh iya. Oh, ternyata divisi IT itu paling banyak menyedot keuangan perusahaan. Nah, kan
ini sisi analisis. Jadi tidak lagi transaksional, tidak lagi setiap hari masukin data, ngolah data secara transaksional. Itu sudah level sebelum TTS mestinya. Setelah TTS, nah kita sudah mikir ke yang next level lagi. Setelah lulus ini nanti next level lagi, ya data mining gitu, atau data wrangling, ya data science gitu. Jadi itu lebih tetap dasarnya tetap dari sini, ya maka cintailah. Terakhir yang ini variance itu ya kalau Anda ngerti lah yang dari yang sudah lulus statistik. Nah, variansinya seperti itu. Oke. Habis. Nah, barangkali ada yang kurang jelas atau ada contoh lain, mau menunjukkan contoh lain, itu silakan posting di forum, ya. Ini ada latihan silakan dicoba cepet-cepetan. Siapa yang bisa jawab, langsung dapat bonus seperti biasa. 1, 2, 3, 4 ini menggunakan tabel pegawai, which is yang kita tadi bikin, ya. Sedangkan nanti latihan B menggunakan tabel mahasiswa yang minggu lalu kita pakai, ya. Kalau Anda nggak dapat cari-cari SQL-nya di mana? Oh, ada di Moodle di pertemuan yang ke-8. Ya, walaupun di sini 07 ini kan gara-gara tahun semester kemarin kan kita pasang di pertemuan 7. Nah, sekarang pertemuan 8 yang untuk fungsi minggu lalu itu ya. Nah, ini dipakai sebagai data untuk 5, 6, 7 dan 8. Oke. Silakan cepet-cepetan di forum Moodle. Demikian materi hari ini. Sampai ketemu lagi.